Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat sebuah assessment formatif gitu ya, formative assessment menggunakan feedback gitu, dengan feedback. Artinya siswa diharapkan menjawab, kemudian langsung ditanggapi oleh sistem. Misalnya, saya beri contoh misalnya ini, penjumlahan bilangan bulat. Itulah nilai dari 13 ditambah 7. Nah, ketika siswa menjawab, misalnya jawabannya 20, maka akan langsung benar, gitu, dikoreksi. Tetapi kalau misalnya soalnya juga ini bisa diubah-ubah gitu, sesuai dengan keinginan. Seperti ini secara random ya, diacak secara random. Nah, misalnya akan menjawab 16 ditambah 3, misalnya ternyata dijawab misalnya 18. 18 kan salah ya, salah. Oke, saya enter. Nah, maka di sini ditanggapi salah, coba lagi. Nah, coba lagi berarti kita klik lagi soal baru. Maka akan muncul soal baru yang lain gitu. Jadi siswa menjawab, ini jawabannya 2 ya, 2. Oke, benar. Soal baru lagi, jawabannya berapa? Negatif 9. Benar. Misalnya siswanya ternyata salah jawab, misalnya dijawab 2, salah. Nah, itulah yang akan kita buat untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara membuat yang seperti ini? Mari kita pelajari. Kita mulai membuat soal formative assessment dengan feedback ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke, saya buat judul terlebih dahulu menggunakan teks. Teks, kemudian saya ketikkan di sini penjumlahan bilangan bulat. Oke, saya atur tampilannya, saya tebalkan, kemudian saya perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian di fontnya juga kita bisa ganti warna ya. Saya bisa pakai warna ini. Nah, kemudian berikutnya baru saya akan membuat sebuah soal yang nantinya tujuannya siswa itu bisa menjawab secara langsung. Kemudian ini di sini akan ditanggapi secara langsung benar atau salah dari nilai pekerjaan siswa tersebut. Nah, sebelum saya membuat soal, saya harus menyiapkan 2 buah bilangan terlebih dahulu. Saya harus mendefinisikan 2 bilangan terlebih dahulu. Yang bilangan itu nanti akan dijumlahkan, misalnya bilangan A dan B. Nah, untuk membuat 2 buah bilangan itu, saya menggunakan random between. Artinya bilangan itu nanti diacak secara otomatis. Nah, sini sintaksnya menggunakan random between ya, random between. Oke. Nah, kemudian rentangnya dari negatif 20 sampai 20. Silahkan nanti bagi yang ini yang lebih besar bilangnya silahkan disesuaikan saja. Kemudian saya enter. Nah, maka di sini terlihat didefinisikan sebuah bilangan ya. Bilangan A itu nilainya 0. Ini diacak secara otomatis. Kita buat satu lagi dengan cara yang sama ya, random between. Saya pakai bilangan yang interval yang sama, negatif 20 sampai 20. Oke, saya enter. Sehingga terbentuk 2 bilangan. Bilangan pertama A-nya 0, keduanya negatif 2. Nah, ini sekali lagi ini teracak secara otomatis. Mari kita buat sekarang soalnya. Untuk membuat soal, saya kembali menggunakan teks ya. Teks, kemudian saya ketik di sini soalnya. Misalnya, hitunglah nilai dari. Nah,
Sekarang bilangannya itu kita ambil objek yang sudah kita buat tadi, supaya nanti soal itu akan teracak secara otomatis ketika kita menginginkan soal yang lain gitu. Oke, berarti yang pertama A, kita ambil saja objeknya secara langsung. Sini ada tombol objek. Jadi di sini baru ada 2 objek ya yang dibuat. 3 dengan judul tadi, teks 1 itu judulnya. Kita ambil A. Kemudian kita tambahkan dengan objek yang B. Yang B yang ini ya. Nah, bisa dari objek ini kita ambil, atau boleh juga kita langsung klik objek di sini. Nah, seperti itu. Hitunglah nilai dari A ditambah B. Ya, kasih titik. Kemudian kita klik B. Nah, maka akan terlihat di sini sebuah soal ya, soal. Ini kita atur tampilannya dulu, kita perbesar. Semua soal seperti ini. Nah, nanti tujuannya ketika kita ingin soal baru, maka ini 2 bilangan ini akan berubah secara otomatis. Nah, caranya kita buat tombol di sini, tombol untuk misalnya untuk membuat soal baru. Kita buat tombol. Nah, cara membuat tombol kita menggunakan ini ya, menggunakan button tombol. Jadi kita klik ini, kita buat di sini. Misalnya saya klik, kemudian saya beri nama captionnya soal baru. Soal baru. Kemudian ketika sudah soal baru kita klik OK. Nah, jadi nanti ketika diklik ini tujuannya ini akan berubah secara random. Oke, ini saya geser dulu. Nah, untuk menggesernya ini di fixnya di nonaktifkan dulu ya. Nah, di sini juga bisa. Ini nonaktif dulu tanda gembok ini, baru bisa dipindah. Ketika ini aktif gemboknya, ini tidak bisa dipindah. Oke, kemudian untuk berikutnya kita mesti memberikan ini tombol ini sebuah script yang memerintah agar kedua bilangan tadi diacak secara otomatis. Nah, scriptnya kita masukkan, kita klik kanan ini, klik object property. Nah, di object property ini ada beberapa menu. Nah, untuk menambahkan script tinggal di menu script ya, script kemudian on click. Di sini kita berikan script untuk perintah mengacak mengacak bilangan tadi. Scriptnya update construction. Tanda buka situ, tutup situ. Kemudian kita klik di bawahnya OK. Nah, kita tutup dulu. Nah, maka ketika ini diklik, maka akan berubah secara otomatis sesuai dengan yang di random diacak tadi. Jadi itu untuk mengerandom ini ya, mengacak soal gitu. Sehingga diklik soal baru, maka soal baru akan muncul. Nah, kemudian yang berikutnya kita perlu satu definisi lagi ya, bilangan lagi, yaitu bilangan hasilnya. Bilangan hasil yang menyatakan jumlah A ditambah B, hasil dari A ditambah B. Nah, untuk menyatakan itu kita butuh satu number lagi, tetapi number yang menjadi hasil dari penjumlahan ini. Saya menggunakan slider. Saya gunakan slider. Saya akan klik di sini slidernya. Kemudian saya beri nama slidernya itu misalnya C. C berupa number ya, number. Nah, nilai C itu bisa kita atur intervalnya. Berarti kan kita atur nilai minimum dan maksimum hasil penjumlahannya. Karena tadi nilai minimumnya negatif 20, berarti hasil penjumlahannya berarti minimum negatif 40 gitu ya. Berarti kan negatif 20 ditambah negatif 20 hasil minimumnya. Berarti ini negatif
40. Begitu juga dengan nilai maksimumnya. Kan nilai maksimum tadi bilangan ini masing-masing kan 20. Berarti jumlah maksimumnya 40 dengan increment 1 karena itu berbicara bilangan bulat gitu, bilangan bulat. Oke, kita klik oke. Nah, akan terbentuk sebuah slider yang nilainya dari negatif 40 sampai dengan 40. Seperti itu. Kemudian slider ini nanti nilai ini kita menjadi sebuah variabel di dalam membuat sebuah kotak jawaban siswa. Nah, nanti kita akan membuat kotak sini, kotak jawaban siswa yang akan diinput oleh siswa. Nah, untuk membuat kotak itu saya menggunakan input box. Saya klik ini, kemudian saya buat sini. Sini saya ketikkan misalnya jawaban. Kemudian objeknya saya pakai objek yang ini, C ini. Klik ini, cari C. Ini ya. Oke, saya klik oke. Di sini saya dapat sebuah input box seperti ini. Ini saya atur dulu tampilannya. Oke, kemudian stylenya ini terlalu panjang, saya pendekkan misalnya menjadi 4 saja. 4, kemudian diketikannya nanti akan diketik di tengah. Oke, seperti ini. Kemudian warnanya boleh diubah, misalnya warnanya biru misalnya. Biru. Kemudian backgroundnya kalau mau diganti juga bisa, misalnya backgroundnya kuning. Nah, seperti ini. Jadi nanti dijawab di kolom yang berwarna kuning. Kemudian ini teksnya bisa diperbesar juga ya, medium misalnya. Nah, itu. Oke, seperti itu. Baik, kemudian ini kalau mau ditebalkan, ini tidak bisa ditebalkan ya. Jadi pengaturannya hanya sebatas ini saja. Nah, ini belum bisa dipindah karena ini masih terkunci. Kita klik ini untuk memindahkan. Misalnya di sini. Ya, seperti itu. Saya kunci lagi supaya tidak bisa dipindah maksudnya ya, supaya tidak bisa digeser. Nah, kemudian nilai ini nanti dia berpatokan pada nilai slider ini dari sorry. Ini saya kunci juga supaya tidak kemana-mana. Fix. Pakai ini perlu dikunci ya, semuanya bisa dikunci. Begitu juga ini. Ini sudah. Oke. Jadi ini nanti nilainya ya sekitaran ini. Cuman gini, ketika kita mau klik soal baru, mestinya ini kan kosong gitu, menjadi sebuah pertanyaan gitu. Nah, maka kita berikan sebuah skrip tambahan di tombol ini sehingga ini menjadi kosong gitu, tidak ada bilangannya. Caranya kita klik ini, object properties, kita tambahkan script di sini, di on click. Nah, ini kita tambahkan script lagi yang menyatakan agar di sini ini nanti nilainya tidak ada. Scriptnya adalah set value, kemudian nilai tadi kan nilai C ya, C menjadi pertanyaan. Tutup. Oke, kemudian setelah selesai saya klik OK. Saya tutup, kemudian kita coba nih klik. Nah, maka ini akan menghilang gitu, nilainya akan kosong, tinggal dijawab oleh siswa di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah berfungsi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat sebuah feedback. Ketika siswa menjawab benar,
dikatakan benar, kemudian ketika jawaban siswa yang salah dikatakan salah. Caranya kita menggunakan logika, fungsi logika. Logikanya begini. Jika kita pakai if ya, jika dalam kurung nilai C, itu kan nilai C ya di sini ya, nilai C itu sama dengan, nah untuk di sini penulisan sama dengan kita pakai tanda sama dengannya 2 kali, sama dengan A ditambah B, itu, koma, maka dia bernilai benar, maka jawabannya benar. Tetapi kalau tidak, jawabannya, oke, bisa besar. Tetapi kalau tidak, maka dia salah. Salah. Coba lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita enter. Nah, maka akan terbentuk di sini sebuah tanggapan. Tanggapan yang menyatakan bahwa jawabannya salah. Jawabannya salah. Tapi di sini masih terlihat ketika siswa belum menjawab itu sudah muncul salah ini. Ini perlu kita perbaiki. Nah, bagaimana caranya? Kita klik saja di sini. Salah ini ya, kita klik kanan, kita object properties. Nah, di advance, di menu advance ini kita ketikkan di condition to show object itu sebuah script sehingga menyatakan bahwa dia akan muncul ketika dia akan tidak terdefinisi ketika yang lainnya benar. Oke, kita beri script is defined buka kurung nilai C ya, nilai C benar. Oke. Sehingga tampak ketika ini sudah dimasukkan, nah, tulisan tadi itu hilang. Artinya ketika ini 0, kosong gitu, siswa belum menjawab, tidak ada tampak tulisan. Nah, tetapi ketika misalnya kita buat soal baru, misalnya negatif 1 ditambah negatif 14, misalnya kan kalau benar kan negatif 15 gitu ya. Oke, akan muncul benar. Tetapi ini masih muncul ya, slidernya ini kita hidden saja. Cara hiddennya tinggal klik ini. Nah itu. Nah, ketika dia benar, maka diberi feedback benar. Kemudian misalnya kita salah, misalnya 12 tambah 9 kan harusnya 21, misalnya dijawab 20. Nah, baru dia dikatakan salah. Ketika ini kosong, tidak ada feedback. Jadi itu cara membuatnya. Kita rapikan dulu semuanya ini sehingga terlihat lebih bagus. Pertama ini saya ganti tombolnya pakai warna ya, misalnya warna biru. Kemudian tulisannya misalnya pakai warna seperti ini. Kemudian ini juga bisa ini ya, pakai gambar juga bisa ya. Tapi nanti ini untuk berikutnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian tulisan tadi yang benar salah itu kita perbaiki. Misalnya ini benarnya negatif 20 ya, negatif 20. Oke, nah tulisan benar ini kita perbaiki. Kita taruh di sebelah sini. Kita tebalkan, kita perbesar. Misalnya nilainya benar. Kemudian tulisannya warnanya hijau. Kemudian kalau dia salah misalnya jawabannya salah. Nah, salah tulisannya gini. Coba lagi. Jadi gitu ya. Ketika dia benar, ini nilainya negatif 20. Benar. Kemudian kalau dia salah, misalnya
Kita buat soal baru. Ini ditutup dulu. Kita buat soal baru. Ini jawabannya 3 ya, 3, maka dia benar. Kita hilangkan gridnya, hilangkan juga sumbunya. Nah, demikian cara membuat sebuah formative assessment dengan feedback. Ya, contohkan ini penjumlahan di dalam kelas. Silakan dicoba menggunakan hal yang sama pada materi yang lain. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.